wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati Pak Digno, beliau adalah PSM yang sudah kawakan Pak ini. Aman untuk PSM yang ada di Kota Tangerang. Jumlah PSM kita di sini ada 979. Di sini tujuan kami ialah untuk tidak lain untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas kerja kami, karena di Kota Bandung cukup kuat dalam menanggulangi permasalahan sosial. Kota Bandung luasnya hampir 1.670 km, berpenduduk hampir 2.050.000 lebih. Bandung, Dinsos, Remdinas, IPSM, Bandung, TKSK, Jaya. Yang saya hormati Bapak Sekdis Dinsos Provinsi Banten, terima kasih atas kehadirannya. Ini suatu kehormatan buat kami semua. IPSM Kota Bandung merasa tersanjung kita bisa dihadiri dalam kunjungan studi turnya. Mudah-mudahan di acara ini kita nanti akan mendapatkan sesuatu yang berharga yang bisa kita terapkan di Kota Bandung, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi suatu semangat buat kita. Anggap kunjungan ini adalah suatu seperti vitamin agar kita lebih semangat lagi. Mungkin mudah-mudahan kunjungan kita ini tidak sia-sia, walaupun kita memakai dana swadaya. Mudah-mudahan kelak kita akan bisa dapat sesuatu yang sangat berharga. Ya, mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bersama dong, luar biasa. Kita berada di daerah pariwisata yang ada di Cilegon, tidak ada salahnya kita persilakan kepada Ibu Yeni dari Dinas Pariwisata untuk memberikan sambutannya. Kasih close Ibu Yeni dong. Karena nanti setelah sambutan pulang dapat oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya benar-benar ditodong ya, saya datang kesulitan. Jadi hotel ini termasuk ke Kabupaten Serang. Cilegon pantainya sudah habis sama pribadi, jadi milik pribadi semua. Tapi Cilegon juga punya pulau Merak kecil, pulau Merak besar yang kita nyebrang bisa dikunjungin, dan kita punya pelabuhan, kita buat selfie bisa. Jadi kita tempat destinasinya hanya event-event aja. Kita punya event Dolog Day, event Cilegon Anti Carnival,
event saya untuk Krakatau. Kita biasanya sebelum pandemi kita naik kapal seolah kayak kapal pesiar dirancangnya, kita keliling ke Gunung Krakatau. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita ada lagi event-event ini. Dan event kita juga Cirebon Anti Carnival itu baru pulang dari Korea, diundang oleh wali kota dari Korea. Mungkin untuk tempat destinasi sendiri dari Cirebon cuma sedikit, tidak banyak. Mungkin itu aja sekilas info dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil itu ke depan kami sekalian untuk memberikan wejangan pada kami semua Bapak Haji Tamsil yang mewakili Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. Kasih aplaus dulu dong. Yang kenceng dong. Makin kenceng makin gede. Ini saya. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Provinsi Banten Pak Budi. Hari ini kami dan Dinas Sosial mendapatkan ilmu dari Kota Tangerang. Paling tidak ada 2 poin Pak. Pertama, di Kota Tangerang sudah ada yang namanya Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 17 terkait dengan pemberian uang jasa pelayanan PSM dan TKSK. Memang kalau dari cerita dari Ketua PSM Kota Tangerang mulai diberikan uang itu pada tahun 2016 Pak sebesar 150.000, 2017 250.000, sampai saat ini beliau atau petugas PSM mendapatkan uang sebesar Rp500.000 dan dibayarkan 3 bulan sekali. Jadi cukup bagus di Tangerang. Ini anggarannya dari DPH-nya Dinas Sosial Kota Bandung, di mana IPSM di Kota Tangerang ini sebanyak 1.014. Jadi tinggal hitung aja 1.400 kali 6 juta sekian gitu. Jadi ini bakal mudah-mudahan saja Kota Bandung juga tergugah untuk ada membuat perwal tentang pemberian uang jasa atau apa jenisnya mudah-mudahan. Yang kedua, bahwa menurut Permensos 10/2019 pasal 24 poin B bahwa PSM itu harus melakukan pendataan di dalam data PSKS yang terintegrasi dengan DTKS, di mana Kota Tangerang sudah melakukan data aplikasi ini dengan nama tutorial aplikasi SIM data PSM. Jadi semua PSM itu sudah terdata di aplikasi, tinggal buka. Tadi tidak berikan contohnya, tinggal buka langsung ketahuan. Mudah-mudahan Kota Bandung juga membuat aplikasi, walaupun sekarang sudah ada perangkat aplikasi yang setiap PSM harus ada aplikasi. Di Kota Bandung sudah ada, tapi perlu di launching. Mudah-mudahan saja semua data-data PSKS khususnya PSM di Kota Bandung juga terdata. Mudah-mudahan di 24 sudah ada. Mudah-mudahan kita berharap dan kita dorong mulai kita PSM melakukan pendekatan yang nanti ujung-ujungnya adalah ada yang sesuai dengan harapan dari PSM Kota Bandung yang belajar ke Kota Tangerang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita relax dulu. Ini ada sumbangan lagu dari sahabat kita TKSK. Teh Yanti akan menyumbangkan lagu untuk menghibur sebelum puncak acara kita. Silakan Teh Yanti. Asik pulang, bakal hari ini.
iuran. Kena kepala sakit rasanya. Dompet kosong bukanlah utama, karena ikhlas adalah intinya. Jadi kerja keras teman-teman PSM ini tidak henti dari ikhlas Pak Kadis. Tapi kita dengarkan bersama apa oleh-oleh dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Banten yang diwakili oleh Bapak Sekdis Sosial Provinsi Banten, Bapak Budi Dharma Sumapraja. Kasih tepuk untuk Bapak Budi Sumapraja. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kakanda Tulus Raharjo selaku Ketua IPSM Kota Tangerang. Beliau ini kakak saya sebetulnya. Ya, Ibu Yani dari Dinas Pariwisata Kota Cilegon, Pak Haji Tamsil selaku senior kader PSM Kota Bandung. Selamat malam, dan tidak lupa saya, walaupun Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, teteh kakang sudah agak lama di Hotel Jakarta ini, saya ucapkan selamat datang dulu ya di Provinsi Banten. Semoga Provinsi Banten membawakan kesan dan pesan yang berarti buat Bapak Ibu sekalian, teteh kakang, saudara-saudara sekalian. Bicara IPSM, agak flashback sedikit sewaktu kepengurusan IPSM nasional sebelum yang sekarang. Itu saya sempat jadi wakil sekjen IPSM nasional sebetulnya. Wasekjen IPSM nasional. Waktu ketua umumnya itu Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah yang kebetulan jadi Bupati Kabupaten Serang sekarang. Kalau beliau tahu ada teman-teman PSM, pasti beliau akan datang sih. Karena jiwa volunteerisme, jiwa filantropi beliau juga sangat kuat. Bicara PSM sebetulnya adalah sekarang ini yang dibicarakan di dalam soal penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu apa? Yang sering keluar, pendamping PKH. Ya. Kemudian teman-teman TKSK terkenal karena BPNT-nya ini. Ya. Tapi sebetulnya sejatinya cikal bakal TKSK, relawan sosial lainnya, pendamping PKH lah, ada pendamping ODK, ada pendamping lansia, even pekerja sosial yang dicetak oleh STKS dan sekolah-sekolah kesejahteraan sosial lainnya. Mereka nggak, kadang-kadang lupa bahwa cikal bakal pekerja sosial itu adalah PSM. Makanya saya selalu kalau ketemu kader PSM, kadernya udah sepuh-sepuh yang pada ke kantor dari Kabupaten Lebak, saya selalu cium tangan, terus terang. Karena beliau-beliaulah yang pertama kali menanamkan fondasi kerelawanan sosial dalam dalam pekerja sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Karena sejatinya saya di dinas sosial pun adalah pekerja sosial, sama saja. Cuman ada yang pekerja sosial yang ada di pemerintahan, tim pekerja sosial kerja sosial profesional, ada yang pekerja sosial tersertifikasi. Nah, yang harus jadi PR-nya Pak Tulus ini selaku ketua adalah mengupayakan sertifikasi pekerja sosial. Sertifikasi pekerja sosial. Kalau perlu endorsement dari IPSM nasional, saya akan hubungkan dengan Sekjen IPSM nasional Pak Andrian Sanadi. Jadi ada sertifikasi, jadi Bapak Ibu sekalian, kerja di lapangan ada sertifikasi. Nah, pengaruhnya apa? Saat ada sertifikasi, dinas sosial setempat itu bisa dengan mudah menganggarkan apapun namanya, insentif daerah, mau pembayaran jasa pelayanan seperti di Kota Tangerang dan lain sebagainya. Yang harus langkah pertama adalah proses sertifikasi seluruh PSM Kota Bandung. Jumlahnya ada kurang lebih 3.000 ya, 3.000 minimal, bisa angkatan pertama 1.000 atau 500. Saya juga sama, di sini sedang memperjuangkan proses uji kompetensi untuk para PSM se-Provinsi Banten. Doakan supaya saya juga bisa berhasil, karena memang sangat banyak. Di Banten itu ada 5.241 pekerja sosial masyarakat.
5.241. Para pekerja sosial yang setiap kali, setiap hari, setiap saat, setiap waktu membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, membantu para pemerlu pelayanan sosial, dan bahkan tidak pernah masuk online, tidak pernah masuk koran. Bapak Ibu sekalian, saya yakin di daerahnya masing-masing selalu membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Saya yakin itu, karena jiwa filantropi di PSM itu sudah tidak usah diragukan lagi. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan ada supaya bisa jadi komparasi juga buat teman-teman, bahwasanya di Provinsi Banten itu IPSM provinsinya kita berikan hibah, kita berikan pengurus IPSM-nya kita berikan hibah dengan syarat mereka harus membuat kegiatan dalam permohonan hibahnya kepada kami itu. Mereka harus buat program-program yang sifatnya mengendorse teman-teman di kabupaten kota untuk memajukan peningkatan kapasitas para PSM. Jadi kalau kegiatannya hanya kertas, administratif, kita nggak kabulkan. Tapi kalau kegiatan mereka ini mengumpulkan IPSM kabupaten kota untuk ditingkatkan kapasitasnya, baru kita kabulkan. Nah, itu pertama. Jadi kebijakan afirmatif dari pemerintah itu sangat perlu untuk kemajuan IPSM. Yang kedua, mungkin catatan saya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebijakan yang sifatnya afirmatif atau memihak, ya. Kedacakan sarana penguasa itu ada Pak Wali Kota di Kota Tangerang itu, Pak Arif Wismansyah itu sangat dekat dengan para PSM-nya. Tapi itu timbul dari kesadaran beliau bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu adalah urusan wajib pelayanan dasar bagi seluruh pemerintah daerah. Setelah pendidikan, kesehatan, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan itu mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sama-sama pentingnya jadi sejajar dengan pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa tanda petik, ya, menuntut, meminta pemerintah daerah setempat, Kota Bandung misalkan, untuk menempatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu sejajar dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Bahwa Undang-Undang 23 2014 nya terus urusan wajib pelayanan dasar, loh. Kalau nggak melaksanakan, pemerintahan daerah itu akan mendapatkan sanksi, insentifnya ditunda. Nah, ini yang harus dipegang sama teman-teman. Kalau saya, karena awalnya saya pengurus di PSM, saya bocorin tuh, Bu, berita-berita itu ke teman-teman di PSM. Jadi mereka yang suruh menghadap Pak Gubernur. Jadi ya tadi disebutnya nggak loyal atau apapun, tapi maksud saya baik. Maksudnya supaya penyelenggara kesejahteraan sosial mendapatkan porsi yang layak dalam penganggaran APBD. Mudah-mudahan ini bisa jadi bisa ditiru, bisa dicoba juga di Kota Bandung. Nah, kalau penguasanya agak susah ditemui, ya biasanya kalau udah jadi penguasa suka susah. Kalau belum jadi penguasa, pada ngedatangin teman-teman di sosial, biasanya itu udah biasa itu. Datangin TKSK, datangin pendamping PKH, termasuk teman-teman PSM. Nah, kalau penguasa eksekutifnya susah, Bapak dan Ibu Pak Tulus bisa coba ke Komisi Kesejahteraan Sosial di DPRD, Komisi 3 ya berarti, 2 ya? Komisi 2, audiensi langsung, sampaikan pesan-pesan, sampaikan kekuatan PSM, sampaikan sendi-sendi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh PSM di wilayah Kota Bandung. Dan saya yakin itu sangat banyak sebetulnya, cuman tidak terelaborasi dengan baik. Komisi 2 punya kepentingan nanti 2024 kalau kita bicara politik. Mereka perlu menunjukkan keberpihakan mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu kita manfaatkan. Tinggal proses diplomasi. Jadi penganggarannya, budgetingnya kan fungsi budgeting ada di Dewan nih. Kalau penguasa eksekutifnya kurang terafirmasi dengan kita minta dukungan dari legislatif. Alhamdulillah kalau dua-duanya bisa kawin, selesai bermasalah.
last but not least ya, mungkin teman-teman PSM ini saya sangat salut dan sangat menghormati kesederhanaan teman-teman PSM, humble-nya, semangatnya yang luar biasa. Ada yang pernah nolongin PMKS terus kita minta upah nggak pernah kan? Ya, itu luar biasanya PSM. A+ dulu untuk PSM. Dan sebetulnya sejatinya ruh penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu ada di social worker. Jadi ada di pekerja sosial masyarakat. Nah, penghormatan yang layak, penghormatan yang worth it untuk Bapak dan Ibu sekalian ini sangat perlu diperjuangkan. Dan memang harus ada yang memperjuangkan itu. Kalau tidak ada, selamanya PSM ini akan berada ya di atas enggak, di bawah enggak gitu. Jadi ngambang. Nah, untuk memunculkannya ini memang harus perlu orang muda yang punya semangat dan punya jiwa volunteeris, jiwa filantropi yang tinggi, juga kerelawanan yang sangat kuat. Mudah-mudahan ada nanti di kakak saya, Pak Tulus ini. Kita doakan, kita dukung sama-sama. Saya selaku junior Bapak Ibu sekalian akan bantu sedapat mungkin, sebisa mungkin yang saya bantu saya akan sampaikan minimal ke teman-teman di Ditjen Daya Sos atau ke Sekjen PSM Nasional. Nanti kita bicara lebih detail mungkin Pak Tulus seperti apa. Yang jelas tadi sertifikasi, uji kompetensi itu saya yakin bisa dilalap habis sama Bapak Ibu sekalian. Soal-soal masalah kesejahteraan sosial itu sudah di luar kepala. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Takut kepanjangan nanti nyanyinya nggak keburu. Sekali lagi selamat datang di Banten. Semoga membawa kesan yang baik Bapak Ibu sekalian ke Provinsi Banten ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Tidak lain tidak bukan adalah dari rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian selaku pekerja sosial masyarakat. Salam kesejahteraan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum saya terima. Feel my heart is love and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other